Baik, sebelum kita masuk ke pekabarannya, saya hanya ingin meminta Anda untuk menundukkan kepala bersama saya untuk berdoa. Mari berdoa. Bapa, terima kasih banyak untuk hari Sabat yang indah. Terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih bahwa kami bisa datang dan mempelajari firman-Mu bersama-sama. Terima kasih juga atas persekutuan ini. Dan kami berdoa untuk persekutuan Roh Kudus pagi ini agar Engkau berbicara kepada hati kami dengan sangat jelas. Sehingga Engkau akan membimbing kami dan memimpin kami melalui firman yang akan kami baca dan dengarkan juga. Karena kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Saya akan sedikit jujur di sini dengan Anda. Saya merasa sedikit gugup karena saya memiliki dua orang di sini, yaitu teman-teman saya yang mendengar khotbah saya minggu lalu. Dan selalu tidak peduli siapa itu. Ketika orang tahu apa yang telah saya khotbahkan sebelumnya dan mereka dapat mengantisipasi apa yang akan muncul, saya mulai berkeringat. Jadi itu bukan karena kurangnya AC atau apa. Jadi Anda tidak perlu menyalakan AC. Baik, tapi kita akan kembali ke pelajaran kita di kitab Yohanes pagi ini. Sudah sekitar 8 bulan sejak kita membahasnya. Jadi mari buka Alkitab kita ke Yohanes pasal 17. Baik, Yohanes pasal 17. Dan kita telah membahas ini tepat sebelum MCO atau lockdown terjadi. Tapi saya hanya akan merangkum pelajaran kita pada beberapa ayat pertama dari Yohanes pasal 17. Mari buka Alkitab kita di sana. Dan sesungguhnya, penekanan dari khotbah terakhir kita dalam Yohanes ada di 5 ayat pertama itu. Tetapi itu benar-benar dapat ditemukan dalam ayat 1, di mana Yesus berkata, "Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau." Dan jika Anda ingat itu, Yesus, dia meminta untuk dimuliakan supaya dia bisa memuliakan Bapa. Itu bukan meninggikan diri atau semacamnya. Dia benar-benar berdoa untuk pemuliaan Bapa melalui hidupnya. Dan mengapa kita berdoa agar Tuhan memuliakan kita? Mengapa kita berdoa agar kesepakatan bisnis tercapai? Mengapa kita berdoa meminta bantuan dalam ujian kita? Atau, mengapa kita berdoa agar Tuhan membantu kita dengan tugas sekolah atau tugas kita atau proyek kita? Mengapa kita berdoa agar Tuhan memberkati kita? Apakah agar namanya bisa dimuliakan? Atau apakah itu biasanya, doa yang berpusat pada diri sendiri dan egois tentang hidup kita dan tentang kenyamanan kita sendiri dan berkat kita sendiri? Tapi ini sangat penting karena pergeseran dan fokus dari pelayanan Kristus adalah semua tentang pemuliaan Bapa. Dan itulah yang kita lihat dalam 5 ayat pertama sekitar 8 bulan yang lalu. Segala sesuatu yang Yesus lakukan, dari berjalan di atas air, hingga memberi makan 5.000 orang, hingga menyembuhkan orang sakit. Itu bukanlah pemuliaannya, tetapi pemuliaan Bapa agar dia dapat ditinggikan melalui kehidupan yang Yesus jalani, dan demikian juga seharusnya dengan hidup kita. Tapi kita ada di Yohanes pasal 17, dan saya ingin meminta Anda mengikuti saya. Kita mulai dari situ, ayat 6 sekarang. Yohanes 17 ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang, yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti apa? Menuruti firman-Mu. Ada 2 kata kunci yang disebutkan di sini dalam ayat 6, dunia dan firman-Mu. Murid-murid diberikan kepada Yesus dan mereka dibawa keluar dari dunia, dengan cara bagaimana? Dengan menuruti firman-Nya. Ayat 7. Sekarang mereka tahu, bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, Anda lihat, kata firman diulangi lagi. Telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar, bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya, bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka, yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Sekali lagi kita melihat kata, dunia, diulang lagi. Jadi dia tidak berdoa untuk dunia, dia berdoa untuk siapa? Untuk murid-muridnya.
Jadi fokus doa pagi ini yang kita lihat bukanlah dunia dan penginjilan dunia, tetapi pada orang-orang yang mengikut Yesus Kristus. Khotbahnya sesungguhnya, dan doa Yesus difokuskan pada kita semua di sini, pagi ini. Ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi Yesus, dia akan pergi. Fokusnya adalah pada para murid, dan dia berdoa agar mereka dipelihara melalui nama Bapa dan bahwa mereka akan menjadi satu. Anda tahu, kita biasanya ketika kita mempelajari Yohanes pasal 17 dan kita melihat kata yang satu ini, sebenarnya diulang beberapa kali. Dan jika Anda pernah mempelajari Yohanes 17 atau Anda mendengar khotbah tentang ini, kita selalu mendengar khotbah yang mengacu pada apa? Bahwa kita akan menjadi satu, kita akan bersatu, seperti apa yang kita pelajari dalam 1 Korintus pagi ini, kesatuan gereja. Tapi saya ingin menyarankan kepada Anda pagi ini bahwa doa Yesus sama sekali bukan tentang persatuan antara kita sebagai saudara dan saudari. Atau kita sebagai murid Kristus. Kesatuan yang sebenarnya dia fokuskan adalah kesatuan antara kita sebagai individu dan Bapa di surga. Saya yakin ketika Anda pernah mendengar doa ini, banyak dari kita yang mengira doa itu adalah tentang persatuan kita satu sama lain. Tapi dia berdoa apa di sini? Agar mereka dapat menjadi satu seperti apa? Seperti kita. Saya ingin Anda melihatnya secara berbeda pagi ini. Yesus berdoa bukan untuk persatuan di gereja kita, tetapi antara kita dan surga. Dia sudah berurusan dengan persatuan di antara para murid. Mari kembali ke beberapa pasal sebelumnya. Yohanes 15. Mari kita pergi ke ayat 12. Yohanes 15 ayat 12. Inilah yang dia katakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu apa? Saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Itulah persatuan di antara para murid, supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Mari kita pergi ke ayat 17 dari Yohanes 15 juga. Yohanes 15 ayat 17. Dia sudah berurusan dengan persatuan di antara para murid. Ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Teman-teman, jika itu tidak berurusan dengan persatuan, saya tidak tahu apa itu. Tetapi dalam Yohanes 15, dia sudah berbicara tentang keinginannya agar para murid bersatu di antara satu sama lain. Tapi di Yohanes 17, dia tidak berurusan dengan itu lagi. Dia berkata, saya berharap para murid ini. Aku berharap pagi ini semua anakku di sini akan menjadi satu, sama seperti aku menjadi satu dengan Bapa. Tapi mari kita kembali ke Yohanes 17. Kita akan ke sana. Saya tahu mungkin Anda sedikit ragu, karena mungkin kita sudah lama mendengar khotbah ini dihotbahkan seperti ini, sehingga tampaknya menarik bahwa kita melihatnya dari sudut yang berbeda pagi ini. Yohanes 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, aku telah menjaga mereka. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang, aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia. Supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta, supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari apa? Daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Teman-teman, saya ingin Anda memperhatikan bagian ini dengan seksama. Apa yang membuat Yesus memenuhi syarat untuk dapat menyatakan meskipun mereka ada di dunia, mereka adalah apa? Bukan dari dunia, mereka terpisah dari dunia. Jadi meskipun kita saat ini kita hidup dan bernafas di bumi ini dengan semua orang lain di luar sana. Mereka yang menyembah berhala, mereka yang tidak percaya pada Tuhan, mereka yang agama lain di luar sana, kita menempati ruang yang sama.
Tapi apa yang membedakan kita? Kata dunia diulang hampir di setiap ayat, dalam 5 ayat yang baru saja kita baca. Tapi apa yang memisahkan kita teman-teman? Apakah Anda melihatnya? Apa yang menyebabkan kita meskipun kita berada di dunia, kita bukan dari dunia? Apa yang membuat kita begitu berbeda? Hal ini ditemukan di sana dalam ayat 14, aku telah memberi mereka apa? Firman-Mu. Firman Tuhanlah yang membedakan kita. Firman Tuhanlah yang membedakan kita. Tidak aneh, tidak asing, tapi berbeda. Kita perlu berada di dunia, tetapi kita harus memastikan bahwa kita bukan dari dunia. Dan satu-satunya cara untuk memastikan, dan tentu saja, saya yakin kita semua tahu ini. Apa yang membedakannya? Firman Tuhan. Dan kemudian kita sampai pada firman terkenal yang membuat Yohanes 17 dikenal. Ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah apa? Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, teman-teman. Kita tahu bahwa apa yang memisahkan kita dari dunia, meskipun kita berada di dunia. Apa yang memisahkan kita, apa yang menguduskan kita. Karena itulah arti dari penyucian yaitu firman Tuhan. Sekarang mari kita beranjak dan melihat apa itu pengudusan sejati. 1 Tesalonika 4 ayat 3. Mari buka Alkitab kita di sana. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3. Teks yang dikenal tentang pengudusan. 1 Tesalonika 4 ayat 3. Alkitab mengatakan apa? Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu. Keinginan Tuhan bagi kita semua adalah untuk dikuduskan, berada di dunia, tetapi tidak seperti dunia. Kita hidup di dunia, tapi kita tidak berpakaian seperti dunia. Kita hidup di dunia, tetapi kita tidak memiliki rumah seperti dunia. Kita hidup di dunia, dan mungkin kita memiliki gelar yang sama, tetapi cara kita menggunakan gelar itu berbeda dengan cara dunia menggunakan gelar itu. Kita berada di dunia, tetapi motif kita, apa yang mendorong kita, hasrat kita, hobi kita berbeda. Tidak aneh, tidak asing, tetapi kita dikuduskan oleh firman Tuhan. Roma 15 ayat 16. Mari buka Alkitab kita di sana. Roma pasal 15 ayat 16. Masih berbicara tentang pengudusan sejati. Apalagi yang menguduskan kita? Roma 15 ayat 16. Alkitab mengatakan ini, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah. Supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh apa? Oleh Roh Kudus. Dan, Anda tahu teman-teman, jika kita ingin mengalami pengudusan yang sejati, kita perlu mengalami firman Tuhan dalam hidup kita. Kita juga perlu mengalami apa? Mengalami Roh Kudus dalam hidup kita. Dan sangat menarik ketika Anda membaca Yohanes pasal 16, kita telah mempelajarinya, tetapi ini adalah pasal yang tidak asing bagi kita. Yesus berbicara tentang Roh Kudus. Tahukah Anda itu? Penekanan Yohanes 16 adalah tentang Roh Kudus. Jika saya tidak pergi, siapa yang tidak bisa datang? Penghibur yaitu Roh Kudus. Dia berbicara tentang Roh Kudus. Dia berbicara tentang kesatuan di pasal 15, dia berbicara tentang Roh Kudus dalam pasal 16. Dan di pasal 17, dia berfokus pada firman Tuhan. Dia menunjuk pada pengalaman yang dia inginkan untuk dimiliki oleh murid-muridnya, yaitu pengudusan yang sejati. Dan dia mengatakan bahwa apa yang dia hadapi dengan para murid adalah masalah yang berbeda, tetapi tetap berhubungan dengan pengudusan sejati bagi kita. Para murid, mereka seperti dunia. Mereka berdebat siapa yang akan menjadi yang terbesar. Mereka bergegas ke perjamuan untuk memastikan bahwa mereka bisa duduk di sana di sebelah Yesus. Mereka menolak untuk saling membasuh kaki karena itu berarti mereka bukan yang terbesar. Mereka berjuang seperti dunia berjuang untuk menjadi yang terbesar, untuk dikenal, untuk dihormati, untuk memiliki gelar tertinggi atau gaji tertinggi.
Atau untuk duduk dalam pertemuan penting atau menjadi bos dan bukan hanya karyawan. Murid-muridnya seperti itu. Itulah yang Yesus doakan di hadapan para muridnya. Dia berdoa, "Bapa, bantulah mereka menjadi satu seperti Engkau dan aku." Apakah itu pengudusan yang sejati? Saya ingin Anda melihat kutipan dari Our Calling, halaman 212, paragraf 2-3. Apa itu penyucian? Itu berarti memberikan diri seseorang seluruhnya dan tanpa syarat. Untuk memberikan diri kita sendiri apa? Seluruhnya dan tanpa syarat. Seluruhnya, 100%. Tanpa syarat, tidak ada sedikit pun yang tersisa. Itulah yang dimaksud dengan pengudusan jiwa, tubuh, dan roh kepada Tuhan, untuk berurusan dengan adil, mencintai belas kasihan, dan berjalan dengan rendah hati bersama Tuhan. Untuk mengetahui dan melakukan kehendak Tuhan tanpa memperhatikan diri sendiri atau kepentingan pribadi. Untuk berpikiran surgawi, murni, tidak mementingkan diri sendiri, suci, dan tanpa cacat atau noda. Anda tahu di mana penekanan saya? Yaitu seluruhnya dan tanpa syarat. Bagaimanapun juga, pengudusan sejati adalah menyerahkan diri kita secara total. Tidak ada yang menahan. 0% tersisa di tangki. 100% diberikan kepada Tuhan. Itulah penyucian yang sejati. Kemudian dikatakan ini adalah melalui kebenaran, oleh kuasa Roh Kudus, kita dikuduskan. Dan kita sudah tahu itu. Itulah firman Tuhan, di situ Roh Kudus diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Dan agar perubahan ini dapat dilakukan di dalam diri kita, harus ada penerimaan kebenaran tanpa syarat dan sepenuh hati. Penyerahan jiwa tanpa syarat kepada kekuatan transformasinya. Jika kita ingin mengalami pengudusan sejati, di slide sebelumnya dikatakan apa? Seluruhnya dan tanpa syarat. Dan kemudian di paragraf berikutnya, itu mutlak dan sepenuh hati, dan apa? Penyerahan jiwa tanpa syarat. Yesus berkata, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Aku ingin mereka terpisah dari dunia." Satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah dengan tanpa syarat dan penyerahan sepenuh hati, berserah 100%. 99% tidak cukup baik. Tetapi Yesus tidak berhenti di sini, tidak. Saya ingin kita kembali ke Yohanes 17 sekarang, lihat ini. Sebuah pemikiran yang sangat menarik sekarang diangkat dalam ayat 19. Yohanes 17 ayat 19. Tolong, Anda harus melihat ini. Jika ada ayat yang Anda tidak ingin melewatkannya, adalah ayat ini di pagi ini. Yohanes 17 ayat 19. Alkitab mengatakan ini, "Dan aku menguduskan diriku bagi mereka." Siapa aku di sini? Adalah Yesus, dia berkata. "Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran." Yesus, dia menyucikan dirinya. Yesus mengerti apa itu pengudusan yang sejati. Yesus mengerti apa artinya untuk menjadi seluruhnya dan tanpa syarat yang diberikan kepada Allah. Dia mengerti apa itu penyerahan mutlak, sepenuh hati dan tanpa syarat. Yesus berkata, "Jika aku tidak menguduskan diriku, mereka tidak dapat disucikan. Demi mereka, aku menguduskan diriku. Demi mereka, aku sepenuhnya berserah. Aku tidak meninggalkan apapun di tangki. Demi mereka, aku menyerahkan 100%. Apakah Anda mengerti itu? Yesus berkata, "Aku menguduskan diriku sehingga mereka dapat dikuduskan."
Bagaimana Yesus menguduskan dirinya? Bagaimana Kristus dikuduskan? Ya, Dia mengambil ke atas dirinya sifat manusia kita. Dia menjadi pola yang sempurna bagi kita semua untuk kita ikuti. Dia tidak membuat kesalahan sehingga kita bisa menang. Tapi teman-teman, bagaimana Yesus menyerahkan dirinya sepenuhnya? Bagaimana Yesus memberi 100%? Bagaimana Yesus tidak menahan apapun? Bagaimana? Di mana? Apa itu, teman-teman? Itu adalah kematian di kayu salib. Ketika Yesus tergantung di kayu salib, Dia akhirnya bisa berkata, "Bapa, aku dikuduskan." Tidak saat Dia lahir, tidak saat Dia hidup. Itu saat Yesus digantung di kayu salib, seluruh surga dicurahkan dalam satu pemberian ini. Sehingga tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat berkata, "Yesus, dapatkah engkau melakukan sesuatu lebih lagi? Apakah hanya itu yang engkau lakukan?" Semua yang bisa dilakukan, semua yang bisa diberikan, semua yang bisa diserahkan, sudah diberikan ketika Yesus digantung di kayu salib hari itu. Itulah pengalaman pengudusan Yesus. Begitulah cara surga memberikan segalanya. Itulah arti pengudusan sejati teman-teman. Apa itu? Seluruhnya dan tanpa syarat. Yesus dikuduskan bukan hanya dengan menjadi kudus, tetapi dengan memberikan segalanya, tanpa syarat kepada setiap orang dari kita. Dia tidak meminta balasan yang sama dari kita, karena Dia tahu kita tidak bisa memberikannya. Tapi hari ini Dia masih meminta. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan. Teman-teman, bagaimana kita bisa mengalami pengudusan ini saat ini? Bagaimana kita bisa memiliki pengudusan ini, penyerahan sepenuhnya tanpa syarat ini kepada firman-Nya dan kepada Tuhan sendiri? Itu harus dalam terang salib. Tapi saya ingin Anda memegang pemikiran itu dan mari selesaikan pasal ini. Mari kita kembali ke Alkitab di sini dan melihat ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi apa? Menjadi satu. Anda lihat satu, yang disebutkan lagi. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga satu di dalam apa? Tidak satu sama lain, tetapi satu di dalam kita, supaya dunia percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Anda tahu, teman-teman, pengudusan dan persatuan berjalan beriringan. Kita tidak bisa disucikan dengan sungguh-sungguh, kecuali kita terhubung dengan Bapa di surga. Mari kita tidak fokus pada kesatuan di dalam gereja terlebih dahulu, teman-teman. Kita harus memiliki kedewasaan rohani terlebih dahulu. Kita harus belajar berjalan bersama Yesus. Kita harus belajar menjadikan Dia sebagai teman tetap kita. Kita harus belajar menjadi satu dengan Bapa. Sama seperti Yesus adalah satu dengan Bapa. Dan kemudian pengudusan sejati akan datang. Sebanyak suami dan istri sepanjang hidup mereka melihat satu sama lain, mereka mulai tertawa secara berbeda. Mereka mulai berbicara secara berbeda. Hal-hal yang mereka makan, semuanya mulai sama. Bukan karena hanya masakan istri, tapi selera suami mulai berubah. Hal-hal mulai berubah karena persatuan Anda satu sama lain. Dan bukan berarti Anda mencoba memisahkan diri dari teman-teman Anda. Tapi Anda hanya berbeda. Teman-teman, terkadang kita salah fokus. Itu bukan dalam perbuatan. Alasan mengapa kita begitu banyak bergumul, adalah karena kita tidak memiliki persatuan yang dibicarakan Emmanuel 2 minggu lalu. Kita meletakkan kereta di depan kuda, dan kita berjuang dengan mencoba untuk menjadi berbeda, dan kita tidak menyukainya.
Tapi kita lupa bahwa apa yang membuat kita berbeda, bukankah pakaian yang kita pakai, atau sepatu yang kita pakai, atau makanan yang kita makan. Tapi itu dimulai dengan persatuan kita dengan Bapa di surga. Dan itu membuat semua perbedaan di dunia. Dan kemudian itu ditemukan dalam tindakan kita. Itu ditemukan dalam bagaimana kita menjalani hidup kita. Tetapi kesatuan yang Yesus doakan, adalah satu kesatuan di antara kita sebagai individu pagi ini, dan Bapa kita di surga. Ayat 23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu, bahwa engkau yang telah mengutus aku. Ayat 24, Ya Bapa, aku mau supaya, dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Teman-teman, Yesus mengakhiri dengan satu pemikiran ini. Bahwa kasih Tuhan akan tinggal di dalam diri kita masing-masing. Saya ingin kembali ke pemikiran penyucian ini. Apa itu penyucian? Bukan pemisahan dari dunia. Kecuali kita adalah satu kuk yang dipersatukan dengan Bapa dan Yesus Kristus. Tidak ada pengudusan karena Anda vegetarian. Ada banyak umat Buddha di Taiwan, dan restoran vegetarian di mana-mana, tapi mereka tidak disucikan. Anda tidak disucikan karena Anda memakai rok panjang sebagai pengganti rok mini. Lihatlah kaum muslim yang menutup diri dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mereka lebih sederhana dari kita semua. Anda tidak disucikan karena Anda beristirahat pada hari itu dan tidak bekerja. Istri paman saya mengambil cuti sebulan penuh selama tahun baru Imlek. Kita tidak disucikan oleh perbuatan, tetapi kita dikuduskan oleh persatuan kita dengan Bapa kita di surga. Tapi kemudian lebih dari itu karena jika kita mengalami pengudusan, maka pengalaman kita harus sama dengan siapa? Yesus. Demi mereka, saya menguduskan diriku agar mereka juga disucikan, benar? Apa pengalamannya? Mati di kayu salib, sepenuh hati, 100%, menyerahkan komitmen kepada Bapa dan kepada firman. Yesus hari ini tidak meminta kita untuk mati. Dia tidak meminta kita untuk mati. Dia meminta kita untuk hidup. Dia sudah membayar harga itu. Dia tidak membutuhkan kematian kita untuk membuktikan 100% penyerahan diri yang sepenuh hati, seluruhnya dan tanpa syarat. Apa yang dia minta? Mari kita buka ke 1 Yohanes pasal 3. 1 Yohanes pasal 3, penulis yang sama, buku yang berbeda, tetapi pemikiran yang sama. 1 Yohanes pasal 3, kita akan baca ayat 16-18. 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kedengarannya seperti Dia meminta kita untuk mengorbankan diri kita sendiri, bukan? Sebenarnya tidak. Lihat ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu. Bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saya tidak meminta kita untuk pergi dan melakukan pelayanan masyarakat. Palang Merah telah melakukan pekerjaan yang lebih baik dari kita semua. Saya tidak meminta Anda untuk pergi dan memaksakan diri untuk melakukan pekerjaan ini, tetapi teman-teman, sumber dari semua itu ditemukan dalam persatuan kita dengan Yesus Kristus dan Bapa kita. Maka segala sesuatu yang kita lakukan menjadi suatu kebahagiaan. Sama seperti bagaimana Yesus yang untuk sukacita yang ditetapkan di hadapannya. Apakah ada yang tahu kelanjutan ayat itu? Dia menanggung apa? Salib. Dia tidak tergantung di kayu salib dengan tertawa.
Dia mengeluarkan banyak darah. Dia tidak memiliki pengalaman emosional di kayu salib kecuali air mata bagi orang-orang yang mengejek dan mencemooh dia. Dan dia harus berdoa, "Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Dia tidak memiliki pengalaman emosional yang meledak dengan tawa dan sukacita di salib itu. Tapi itu karena dia melihat akhir dari awal. Dia menyadari dampak yang akan dihasilkannya dalam membawa banyak putra dan putri kepada kemuliaan. Dan karena sukacita yang ditetapkan di hadapannya, dia menanggungnya. Dia melewatinya dan dia rela memberikan segalanya. Anda tahu, kadang-kadang, teman-teman, kita tidak melihat melampaui titik sesaat ini dalam hidup kita. Jadi kita merasa sulit dan kita bergumul dengannya dan kita mengeluarkan banyak darah untuk melepaskan hal-hal yang buruk bagi kita. Dan kita pikir, jika kehidupan Kristen seperti ini, saya tidak ingin menjadi bagian darinya. Tapi itu bukan pengalaman pengudusan Yesus. Bukan untuk mengatakan bahwa Anda tidak dapat memiliki sukacita surga di dalam hati Anda, bahwa Anda tidak dapat memiliki kedamaian di dalam hati Anda. Sementara semua orang yang mengolok-olok Kristus di kayu salib, orang-orang yang ada di sekelilingnya, dari para prajurit sampai imam-imam kepala, sampai orang-orang yang lewat, bahkan kedua pencuri yang ada di kayu salib, sekalipun semua itu terjadi kepada dia. Dia memiliki kedamaian yang melampaui segala akal. Namun, hanya beberapa jam sebelum itu, dia bergulat dengan Bapa dan berkata, "Apa, Tuhan, aku tidak ingin mati untuk orang-orang ini. Aku tidak ingin minum cawan pahit itu." Dia bergumul. Pernahkah Anda memberitahu Bapa sebelumnya 3 kali bahwa Anda tidak ingin melakukan sesuatu? Kita biasanya tidak melakukan itu. Kita hanya memberitahu Bapa pertama kali, dan kemudian kita lari. Kita seperti Yunus, "Aku keluar dari sini." Anda tahu apa maksud saya? Tapi Yesus cukup dekat, dia harus berdoa 3 kali. "Bapa, aku tidak ingin melakukan ini." Dia pergi untuk mencari penghiburan dari murid-muridnya yang dapat menguatkan dia. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka sedang tidur. Dia kembali ke batu itu dan dia berdoa lagi. "Tuhan, aku benar-benar tidak mau." Dia tidak menikmati prosesnya. Apa yang saya coba tekankan teman-teman? Terkadang pengalaman pengudusan kita tidak menyenangkan. Baik, izinkan saya memberi Anda sebuah contoh. Hidup saya yang sedang saya perjuangkan sekarang, judulnya mencoba menjadi vegan. Saya belajar 18 tahun yang lalu di Heartland. Saya tahu apa yang dikatakan nasihat, saya membaca buku membina pola makan dan diet 3 kali, saya tahu itu, Anda tahu. Sedang membaca buku Ministry of Healing sekarang, dan itu menembakkan panah ke hati saya, Anda tahu, ini sulit. Kemudian Anda melakukan diskusi panjang ini dengan istri Anda. "Saya mohon padamu," saya berlutut dan berkata, "Istriku, tolonglah jangan beli telur." Dan kemudian dia memikirkan semua pemuda yang akan datang dan berkata, "Apa yang akan saya beri makan mereka jika saya tidak beli telur?" Ini adalah sebuah pergumulan. Ini adalah pergumulan, dan itu tidak menyenangkan. Saya suka telur, saya suka mayones, saya suka keju, saya suka semua hal yang dikatakan buku membina pola makan dan diet untuk tinggalkan. Ini adalah pergumulan, teman-teman. Dan ketika saya melihat telur di luar, itu seperti, baik, separuh waktu, saya hanya vegan di rumah. Saya tidak menikmatinya, tapi kemudian saya melihat orang-orang yang sakit. Saya melihat seorang penderita diabetes yang kakinya harus dipotong dan dikeluarkan nanahnya karena infeksi, dia tidak bisa merasakan kakinya. Saya melihat ibu saya yang menembak dirinya sendiri dengan insulin setiap hari. Ibu saya penderita diabetes. Saya melihat ayah saya harus minum obat hanya untuk mengontrol tekanan darah tinggi selama bertahun-tahun. Dan kemudian menjadi sedikit lebih mudah. Yang karena sukacita yang ditaruh di hadapan kita, kita dapat menanggung salib. Apa itu pengudusan sejati?
Ini bukan jalan-jalan di taman dan hanya bergembira, dan aku kudus sekarang. Ini adalah pergumulan, teman-teman. Sesuatu yang harus kita doakan 2, 3, mungkin 4 atau 5 atau 7 kali dan mengatakan, Tuhan, saya suka ini. Tetapi saya bersedia memberikan diri saya seluruhnya dan tanpa syarat kepadamu. Dan meskipun saya tidak mengerti sekarang, saya tahu bahwa engkau tahu apa yang engkau katakan. Tuhan, aku rela memberimu penyerahan yang mutlak, sepenuh hati dan tanpa syarat. Meski butuh salib, saya tahu engkau memiliki mahkota yang menunggu saya. Meskipun mungkin sulit, saya tahu bahwa engkau memberi saya firman untuk kebaikan saya. Dan meskipun saya bergumul, marilah kita belajar untuk pergi kepada Tuhan dalam doa dan mengatakan kepadanya untuk secara sangat jujur kepada Tuhan. Dan mengatakan kepadanya perasaan dan pikiran kita. Dan saya tahu bahwa ketika kita melakukannya, Dia akan menguatkan kita. Dan terkadang harus minum cawan pahit. Teman-teman, apakah Anda ingin menyerahkan hidup Anda, seperti yang Yesus lakukan? Jika kita melihat saudara-saudari kita membutuhkan pertolongan, mari belajar untuk mewujudkan kasih kita dalam perbuatan. Pengudusan membutuhkan pengorbanan. Pengudusan membutuhkan apa? Pengorbanan. Bagaimana aku tahu? Pandanglah ke salib. Tidak ada pengudusan sejati tanpa pengorbanan. Tuhan tidak meminta Anda untuk diselamatkan hanya dengan duduk di sana dan tidak melakukan apa-apa. Tidak. Tapi itu dimulai dengan apa? Mengorbankan waktu. Mengorbankan tidur Anda. Mengorbankan kesenangan sosial Anda sehingga Anda dapat tidur lebih awal. Sehingga Anda dapat bangun lebih awal sehingga Anda dapat menghabiskan waktu itu dengan Tuhan. Kemudian ketika Anda melihat Yesus di kayu salib, sekarang saya mengerti mengapa Ellen White memberitahu kita untuk menghabiskan 1 jam penuh perhatian pada adegan-adegan penutup kehidupan Kristus, karena disitulah pengudusan sejati ditemukan. Dan kemudian Anda berkata, Tuhan, Anda ingin saya melakukan apa? Oh, salib, itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang engkau minta saya lakukan, benar? Ini menjadi lebih mudah. Ini bukan hanya tentang Kristus yang hidup di dalam kita, tetapi juga tentang Kristus yang hidup melalui kita. Dan saya berdoa agar kita, sebagai gereja, akan mengalami pengudusan. Ada komunitas di sekitar kita yang menderita. Ada orang-orang yang saya kenal yang belum kita jumpai di sini yang membutuhkan, yang menderita karena MCO atau lockdown. Dan mungkin masih menderita pada saat ini. Tapi mungkin kita terjebak dengan hidup kita sendiri. Dan keinginan kita sendiri untuk menghasilkan uang dan pikiran kita sendiri dan karir kita sendiri. Hanya menghasilkan dan mencari nafkah, tapi kita lupa, alasan mengapa Tuhan menempatkan kita di dunia ini. Untuk terpisah dari dunia, bukan dari dunia, tetapi tetap di dunia untuk membantu mereka yang ada di sekitar kita. Pengudusan sejati teman-teman, Yesus, Dia berdoa untuk kita hari ini. Apakah kita bersedia memberikan segalanya, saat kita berdiri untuk menyanyikan lagu yang cukup dikenal? Aku berserah. Saya tidak meminta Anda untuk menyerahkan barang-barang Anda, uang Anda, kekayaan Anda, tetapi untuk menyerahkan kembali hati Anda kepada Kristus. Sudahkah Anda memberi Kristus segalanya, 100%? Penyerahan tanpa syarat. Mari kita berdiri, tentunya, saat kita menyanyikan lagu penutup kita. Aku berserah.
Saya minta untuk pemeriksaan ulang hati kita untuk jujur dengan sungguh-sungguh di mana kita benar-benar berdiri dengan Kristus. Saya tidak mengatakan bahwa Anda harus siap untuk melompat ke atas gunung atau berjalan di air sekarang juga. Tapi apakah Anda bersedia untuk mengatakan, Tuhan, saya akan memberimu 100%. Saya tidak akan menahan apapun. Dan sepanjang minggu kita harus memeriksa diri kita sendiri. Kita tidak bisa hanya mengatakan, baik Tuhan, saya memberikan semua milik saya, tapi pada setiap langkah. Bagaimana kita menggunakan waktu kita, bagaimana kita menggunakan uang kita, bagaimana kita menggunakan harta kita. Bagaimana kita menggunakan segala sesuatu yang telah Tuhan berikan kepada kita? Apakah kita memberikan segalanya kepadanya? Dan kemudian di penghujung hari, kita kembali dan memeriksa kembali dan berkata, Tuhan, saya menyadari bahwa hari ini saya tidak memberimu 100%. Tetapi saya ingin pengudusan yang sejati. Jadi Tuhan, tolong bantu saya di minggu yang akan datang ini untuk bersedia melihat kembali kehidupan saya setiap hari. Agar kita bisa mengerti hati kita sendiri sedikit lebih baik, bukan? Agar kita tidak tertipu untuk berpikir bahwa kita baik-baik saja atau bahwa kita dikuduskan ketika. Tapi saat dimasukkan ke dalam terang salib, kita menyadari bahwa kita telah jatuh begitu saja. Semoga Tuhan membantu kita untuk itu. Mari kita menundukkan kepala kita, tentunya. Bapa di surga, Tuhan, kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua pernah berbuat dosa. Kita semua telah mengacaukan hidup kita sendiri, Tuhan. Dan saya berterima kasih kepadamu karena Engkau mengirim anakmu untuk menguduskan dirinya sendiri sehingga kami dapat memahami. Apa itu pengudusan sejati? Apa itu kasih sejati? Jadi, Bapa, saya hanya berdoa dalam minggu depan ini, Engkau akan membantu kami mengalami pengudusan. Bukan hanya pemisahan dari dunia, tetapi persatuan dengan Kristus dan dengan Engkau. Tolong kami, Tuhan, untuk berjalan lebih dekat, karena sebenarnya kehidupan kekal adalah tentang mengetahui-Mu dan Putra-Mu. Semoga kami memperoleh pengalaman yang lebih dalam firman-Mu dalam minggu yang akan datang. Dan pemahaman yang lebih jelas tentang hati kami sendiri juga. Karena kami berdoa dalam nama Yesus. Amin.